Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anistia Septiani NIM 411205, saya sendiri Mutia Sari Gustina NIM 41120016, Mutiara Bunga Sekita NIM 41120017, Rena Novi Abdiliana NIM 41120018, Ulfiana Nurman NIM 41120026, dan Dini Alfifia NIM 41120027. Kami dari Prodi Akuntansi semester 2 Universitas Beradaban Budayu. Nah, kali ini kita akan memaparkan sedikit tentang penyebab dan solusi dari masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Yuk simak videonya. Baik, saya Mutia Sari Gustina. Saya akan menjelaskan tentang masalah sosial yang ada di Indonesia yang termasuk dalam lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu tingginya penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebut juga infeksi yang dapat menular ke manusia, di mana disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur, asid, bukan disebabkan faktor fisik atau kimia. Penularan bisa langsung atau melalui media dan tidak tetap penyakit. Penyakit menular masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Penyakit menular bisa menjadi wabah, yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi pada keadaan yang lazim pada daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka seperti yang sedang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019, pertama kali di Wuhan, Cina, dan sampai saat ini menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan, sekarang banyak yang terkena virus tersebut di sekitar kita. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, kemudian memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Kemudian, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu. Nah, dari masalah tingginya penyakit menular ini, tentu saja ada solusi yang akan dipaparkan oleh teman saya Ulfiana Nurma. Ya, saya Ulfiana Nurma. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana upaya masalah sosial tentang penyakit menular agar tidak menyebar. Solusi penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antara daerah maupun antara negara, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dilakukan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, pemberian obat pencegahan secara massal. Contoh dari penyakit penular yang ada di Indonesia saat ini adalah COVID-19. Bagaimana sih solusi agar penyakit COVID ini tidak menular? Ada 5 langkah pencegahan virus corona agar tidak menyebar. Yang pertama, jangan menyentuh wajahmu atau wajah orang lain. Kalau memang harus, cucilah tanganmu dengan sabun secara menyeluruh terlebih dahulu. Cuci tangan dengan sabun dari ujung jari sampai ke siku. Apa yang dimaksud dengan menyeluruh? Cucilah bagian punggung tangan, bagian bawah kuku, sela-sela jari selama 20 detik. Yang kedua, buanglah masker setelah terasa kotor. Jangan pakai masker lebih dari 1 hari. Usahakan jangan menyentuh bagian luar masker.
Kalaupun terlanjur, jangan khawatir, segera cuci tanganmu dengan sabun. Bakteri dapat berkembang biak di dalam maskermu jika dipakai terlalu lama. Buanglah masker kotor ke dalam tong sampah. Yang ketiga, jangan berbagi makanan, alat makan, gelas, handuk. Setiap anggota keluarga punya handuknya masing-masing. Gunakan sendok saji, gunakan alat makan pribadi. Yang keempat, jika bisa, usahakan membuka dan menutup pintu dengan siku atau bahumu. Dan yang terakhir, selalu cuci tanganmu dengan sabun sebelum makan dan setelah pergi ke tempat umum. Dari upaya yang saya paparkan, jangan lupa untuk dilakukan dan jaga kesehatan ya. Cukup sekian dari saya. Nama saya Dini Alfiqyah dan teman saya Prenanopi Apirliana yang akan melanjutkan pembahasan tentang masalah sosial di Indonesia. Nah, masalah sosial yang akan kita bahas di sini adalah tentang rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih penyebab dan solusinya? Itulah yang akan kita bahas di sini. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Pendidikan di Indonesia masih saja dihadapkan dengan masalah-masalah yang kompleks. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dan guru agar lebih meningkatnya tingkat pendidikan Indonesia sesuai yang diharapkan. Nah, memang ada beberapa masyarakat yang meremehkan pendidikan dan merasa tidak perlu apalagi pendidikan yang formal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga mereka berpikir untuk tidak melanjutkan sekolah yang terlalu tinggi. Yang kedua, rendahnya pendapatan per kapita, sehingga orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya lebih lanjut lagi. Yang ketiga, kurangnya memadai sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di pedesaan dan daerah terpencil lainnya. Nah, apalagi di era sekarang di mana teman-teman ketahui pembelajaran menggunakan media online atau daring. Di masa pandemi COVID-19, banyak kendala yang dihadapi guru dan sejumlah murid lainnya. Adapun kendala yang dihadapinya, 1. Keterbatasan gadget. Ada beberapa di luaran sana yang memang tidak memilikinya. Kedua, lokasi rumah yang memang kurang terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet murid yang minimalis. Ketiga, pembelajaran para guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Nah, itulah kurang lebihnya penyebab faktor rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya, solusi untuk mengatasinya yang akan disampaikan oleh teman saya, Prena. Nah, saya sendiri, Dini Alfiqyah. Baik, saya Prena. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi masalah sosial, yaitu pendidikan. Jadi, solusi untuk mengenai masalah pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada menggalakkan program wajib belajar 9 tahun. Yang kedua itu ada menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah. Dan untuk masalah tentang daring di masa pandemi ini, sekolah harus mampu memfasilitasi ketiga keinginan orang tua bisa melalui beberapa hal yang sifatnya online dan sebagainya. Namun, untuk masalah sekolah offline atau tatap muka di masa pandemi ini, sekolah harus mampu memfasilitasi mereka, harus melakukan revitalisasi secara keseluruhan, paling tidak 8 standar dilakukan. Perkenalkan, nama saya Anistia Septiani dan rekan saya Mutiara Bunga Sakita yang akan melanjutkan pembahasan masalah sosial di Indonesia yang ketiga. Masalah sosial di Indonesia yang ketiga yaitu pengangguran. Apa sih penyebabnya dan bagaimana solusinya? Mari kita simak videonya. Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu: yang pertama, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin. Yang ketiga, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai dengan kriteria. Yang keempat, kurangnya pendidikan atau batasan pendidikan. Yang kelima, adanya kemiskinan.
Yang keenam, pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK. Yang ketujuh, tempat tinggal yang jauh dari domisili. Yang kedelapan, kalah dalam persaingan pasar global. Dan yang kesembilan, kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Kesepuluh, harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Apalagi saat ini, sejak pandemi COVID-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, ada juga hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Mau tidak mau, pekerja-pekerjanya akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, adanya aturan pemerintah tentang social distancing, lockdown, dan PSBB bagi daerah zona merah menyebabkan gerak masyarakat terbatasi, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. Sejak adanya pandemi COVID-19, banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Salah satunya, dari segi ekonomi, ternyata pandemi ini juga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain, banyaknya perusahaan-perusahaan yang ditutup ataupun menutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK. Dan adanya lockdown dan PSBB membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Dan juga adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha, sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. Secara garis besar, mungkin 3 hal tersebut adalah penyebab utama angka pengangguran di masa pandemi ini bisa meningkat pesat. Adapun solusinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mutiara Bunga Sakita. Hai, saya Mutiara Bunga Sakita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masalah sosial, yaitu pengangguran selama pandemi COVID-19. Indonesia mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah mengambil langkah-langkah untuk menghambat penyebaran pandemi dan juga mengambil kebijakan-kebijakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak, memberikan insentif dunia usaha, serta meningkatkan stimulus terhadap ekonomi makro. Adapun solusi yang bisa dilakukan agar pengangguran tidak meningkat pesat ialah yang pertama, mengoptimalkan program Kartu Prakerja, di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time, yang dapat dijadikan sebagai basis kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan sejenis unemployment benefit baik berbentuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi sasaran Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta orang, setara dengan 80% angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang. Yang kedua, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Beberapa alternatif tersebut diantaranya pengurangan jam kerja dan hari kerja, pengurangan shift dan lembur, hingga pemotongan gaji dan penundaan tunjangan. Yang ketiga, mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga keadaan bisa kembali seperti semula. Perusahaan-perusahaan dapat beroperasional kembali, orang-orang tidak takut lagi untuk berusaha, karyawan-karyawan yang sudah di PHK ditarik kembali, bukan mencari pekerjaan-pekerjaan lain, apalagi dari luar negeri atau pekerja asing. Jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar virus ini terus bertambah. Ternyata COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang begitu terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satu yang sangat menyita perhatian di tengah pandemi COVID-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak pandemi COVID-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, ada juga hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Mau tidak mau, pekerja-pekerjanya akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, adanya aturan pemerintah tentang social distancing, lockdown, dan PSBB bagi daerah zona merah menyebabkan gerakan masyarakat terbatasi sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. Jadi kesimpulannya, masalah sosial yang paling menonjol yaitu tingginya penyakit menular seperti merebaknya COVID-19 di Indonesia yang melahirkan banyak masalah sosial baru yang tidak kalah urgensinya untuk segera dibereskan, seperti pendidikan dan pengangguran. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.